Ini adalah ular berbisa yang panjangnya pernah tercatat mencapai lebih dari 5 meter dengan bobot lebih dari 6 kilogram. Menobatkan mereka sebagai ular berbisa terpanjang dan mungkin terbesar di dunia. Mereka tersebar luas di sebagian besar Asia tropis dan subtropis. Nama generiknya Ophiofagus, yang berarti pemakan ular. Dan sesuai namanya, diet ular ini hampir seluruhnya terdiri dari ular, termasuk kerabatnya sendiri, menunjukkan kecenderungan kanibalistiknya. Panjang dan ukuran tubuh ditambah tampilan tudungnya sangat mengintimidasi. Bukan itu saja, mereka juga memiliki bisa yang kuat. Kombinasi ini telah membuat ular ini sangat ditakuti oleh banyak organisme, termasuk manusia. Bahkan, manusia menganggap ular ini sebagai salah satu ular paling tangguh di dunia. Raja dari segala ular. Ini adalah King Cobra. Meski mereka sangat berbahaya jika merasa terganggu, reputasi menakutkan King Cobra sesungguhnya tidak begitu pantas diberikan. Dalam berbagai pengamatan, ular besar ini menunjukkan perilaku yang sesungguhnya lebih pemalu. Mereka pandai mengantisipasi keadaan dan cenderung menghindari konflik. Tapi perilaku pemalu tersebut hanyalah satu dari beberapa perilaku unik yang mereka miliki. Karena ular ini memiliki banyak sifat dan perilaku yang tidak umum dalam dunia ular. Bahkan setelah lebih dari 180 tahun semenjak King Cobra pertama kali dideskripsikan pada tahun 1836, masih banyak rahasia lain yang belum terungkap. Sayangnya, menurut pemantauan di beberapa tempat, populasi liar mereka menunjukkan tanda-tanda penurunan jumlah yang cepat, sehingga upaya konservasi sangat diperlukan untuk membantu kelestarian King Cobra di seluruh sebaran habitatnya. Meskipun ada kobra di dalam namanya, King Cobra bukanlah kobra sejati. Secara taksonomi, mereka berada di luar genus Naja, genus di mana semua kobra dikelompokkan. King Cobra adalah satu-satunya spesies dari genus Ophiofagus, yang sesungguhnya lebih berkerabat dengan ular mamba dari genus Dendroaspis. Tapi karena mereka menampilkan tudung khas kobra ketika terganggu, maka King Cobra sering dikira masih berkerabat dengan kobra lainnya. Dan karena ukurannya jauh lebih besar dari kobra pada umumnya, mereka diberi nama King Cobra. Di antara para ahli herpetologi, King Cobra telah diakui sebagai spesies ular paling cerdas. Predikat ini tidak sembarangan diberikan. Mereka mampu berenang menyeberangi sungai, memanjat pohon dengan efektif, dan merayap di darat dengan cepat. King Cobra juga telah diamati membangun sarang ketika mereka bertelur, dan menjaga telurnya hingga menetas. Kewaspadaan dan penglihatan mereka yang menakjubkan juga menjadi alasan pemberian predikat yang luar biasa pada spesies ini. Habitat alami King Cobra bervariasi, mulai dari hutan atau perkebunan di dataran rendah hingga pegunungan pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Makanan utama King Cobra adalah ular, terutama ular tikus, dan terkadang kadal. King Cobra dewasa dapat dikenali dari ukurannya yang sangat besar, serta tudungnya yang megah. Identifikasi utama King Cobra adalah tudung yang bertepi hitam. Tapi dalam beberapa pengamatan, King Cobra dewasa yang berukuran kecil mungkin mirip penampilannya dengan ular tikus. Warna tubuh King Cobra tidak terlalu spesifik. Tergantung area, warna mereka beraneka ragam dan memiliki bermacam-macam corak. Warna umum mereka mulai dari zaitun, coklat kekuningan, coklat muda, coklat tua, atau hitam. King Cobra remaja umumnya bertubuh gelap dengan loreng kuning pucat yang berjarak sama dan bagian bawah tubuh yang berwarna kuning pucat. Tidak seperti kebanyakan kobra, King Cobra bersifat diurnal. Mereka aktif di siang hari dan akan mencari tempat teduh seperti lubang batu atau dahan yang rimbun ketika hari mulai gelap. Menjadi ular diurnal seringkali menimbulkan konflik dengan manusia yang terkejut melihat keberadaannya. Assalamualaikum, Mama. Meskipun King Cobra tidak diragukan lagi adalah ular yang sangat berbahaya, mereka lebih memilih melarikan diri ketika menghadapi makhluk yang lebih besar. Tapi, lain ceritanya ketika mereka terpojok, apalagi bagi betina yang menjaga sarang. Mereka akan menyerang tanpa provokasi. Saat dalam keadaan terancam dan mengancam,
Ular ini dapat mengangkat bagian depan tubuhnya hingga sekitar 1 meter dari tanah, dan mampu mengikuti mangsanya dalam posisi ini hingga jarak yang cukup jauh. Desisan king cobra juga berbeda dari kebanyakan ular. Mereka memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, banyak orang yang menyamakan desisan king cobra dengan geraman. This is the king cobra. We're going to put him on the ground because it's getting pretty angry. Jika desis sebagian besar ular memiliki rentang frekuensi sekitar 3.000 hingga 13.000 Hz dengan frekuensi dominan mendekati 7.500 Hz, frekuensi geraman king cobra tidak lebih dari 2.500 Hz dengan frekuensi dominan mendekati 600 Hz, jauh lebih rendah dari kebanyakan ular. Frekuensi ini mirip dengan frekuensi suara manusia. Analisis komparatif pada morfometri anatomi telah menemukan organ diverticula trachea yang berfungsi sebagai ruang resonansi penghasil frekuensi rendah pada king cobra. Red snake alias ular tikus atau ular jali juga dapat membuat geraman yang mirip seperti king cobra. Cuma mirip, tapi tidak mengintimidasi seperti king cobra. Di daerah Pulau Jawa, king cobra disebut ular sendok atau ular lanang. Kalau disebut ular sendok, pasti karena tudungnya. Tapi ular lanang, tebakan saya mungkin karena biasanya yang menjadi king atau raja adalah lanang, alias jantan. Ya nggak? Tapi saya mungkin salah. Untuk teman-teman yang tahu alasan mengapa ular ini disebut ular lanang, boleh komen di kolom komentar ya. Kisaran penyebaran king cobra meliputi India, Bangladesh, Cina Selatan, dan sebagian besar Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, spesies ini lebih santai dibandingkan sepupunya di India yang jauh lebih agresif. Meskipun demikian, jangan mencoba mendekati ular ini, apalagi jika kamu tidak berpengalaman. Yang berpengalaman aja bisa apes ketika digigit oleh king cobra, karena satu gigitan dari king cobra dapat mengakibatkan kematian jika tidak segera ditangani. Ketika menggigit, king cobra akan menginjeksikan bisa yang banyak. Ini adalah racun saraf yang kuat, yang mempengaruhi pusat pernapasan di medula otak. Kematian seringkali terjadi akibat fungsi napas dan jantung yang terhenti. Kematian dapat saja terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi, seperti gigitan ular lainnya, lokasi gigitan, kecepatan dan ketepatan pertolongan pertama, serta perawatan medis dapat menunda atau mencegah kematian. Namun, bisa king cobra bukan termasuk bisa yang memiliki potensi yang tinggi. Bisa mereka tidak lebih mematikan dari bisa ular taipan. Tapi karena ukuran kepala mereka yang besar, king cobra menampung bisa yang jauh lebih banyak. Ketika produksi bisa sedang tinggi, seekor king cobra dapat menghasilkan bisa sebanyak 1 gram, kira-kira 1 sendok teh penuh. Bisa king cobra juga berbeda dengan ular berbisa lain. Bisa king cobra terdiri dari sitotoksin dan neurotoksin yang diproduksi di kelenjar post-orbital. Dalam jumlah sedikit, bisa ini mempengaruhi sistem saraf pusat, mengakibatkan rasa sakit yang parah, penglihatan yang buram, vertigo, mengantuk, hingga kelumpuhan. Jika bisa diinjeksikan dalam jumlah banyak, maka akan mengakibatkan pernapasan terhenti, gagal jantung, hingga menyebabkan koma. Kematian biasanya menyusul karena terhentinya pernapasan. Orang yang digigit king cobra dapat meninggal dalam waktu 30 menit setelah bisa menyebar. Tapi, tidak semua gigitan king cobra menginjeksi bisa dalam jumlah yang mematikan. Ada istilah yang dinamakan dry bite, di mana ular hanya menggigit tanpa menginjeksikan bisa. Tingkat kematian juga bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu yang paling krusial adalah penanganan yang lambat, serta ketiadaan antivenom pada daerah terpencil yang minim sarana medis. Antivenom atau kadang-kadang disebut antivenin dapat membalikan reaksi neurotoksin. Hingga saat ini, antivenom masih merupakan metode yang paling ampuh dan umum untuk digunakan sebagai pertolongan dalam menangani reaksi bisa ular. Antivenom polivalen yang telah diproduksi oleh Palang Merah Thailand
terbukti dapat secara efektif menetralkan bisa king cobra. Kemudian, ramuan tradisional akar kunyit juga telah terbukti secara klinis menciptakan ketahanan yang kuat terhadap bisa king cobra. Tapi, apapun itu, perawatan yang tepat dan cepat adalah faktor utama yang sangat penting untuk menghindari kematian. Dengan antivenom yang akurat dan perawatan intensif, korban gigitan king cobra dapat pulih dalam waktu 10 hari. Sebuah survei di Thailand melaporkan 10 dari 35 pasien meninggal karena gigitan kobra. Sementara, survei dari Adelaide University di Australia menunjukkan tingkat kematian sebesar 50-60%. Ini menyiratkan king cobra memiliki setengah kemungkinan untuk memberikan gigitan yang melibatkan jumlah bisa yang tidak fatal. Tapi, jangan diartikan kamu bisa sembarangan memegang atau menangkap mereka. Jika kamu atau teman kamu digigit king cobra atau ular berbisa lainnya, ada pertolongan pertama yang dibagikan oleh University of California, San Diego, yang dapat membantu meningkatkan keselamatan. Pertama dan terpenting, jangan bertindak seperti pahlawan dan mengejar ular. Karena biasanya, alasan ular menggigit manusia adalah karena terganggu. Setelah menggigit, ular tersebut akan kabur dengan sendirinya. Namun, jika tidak, cukup tunggu saja dari jarak yang aman. Cukup satu orang aja yang digigit. Jangan sampai yang lain digigit juga. Sebagai gantinya, cobalah untuk mengingat ciri-ciri ular tersebut, bagaimana warna atau polanya. Atau jika memungkinkan, ambil kamera lalu foto ular tersebut, sehingga petugas medis dapat mengetahui jenis dan penanganannya. Memang, tidak semua ular berbisa, tapi lebih baik waspada daripada menyesal. Kemudian, segera hubungi bantuan medis, URC, damkar, ambulans, apapun itu. Atau jika bisa, segera bawa korban ke rumah sakit. Jika korban dalam keadaan sadar, mintalah dia untuk tetap tenang, agar racun tidak menyebar. Minta atur pernapasan, dan pastikan lokasi gigitan sejauh mungkin dari jantung. Jika diperlukan, berbaring dan lepas segala perhiasan, jam tangan, dan pakaian yang ketat dari korban. Karena umumnya, bisa ular akan membuat bengkak anggota tubuh. Terlepas dari apa yang sering ditampilkan oleh media, jangan mencoba untuk menyedot bisa, dan jangan menggunakan torniket. Menerapkan ikatan erat atau torniket akan melokalisir rasa sakit. Bagian yang diikat akan terasa sakit luar biasa. Bisa yang tertahan juga mungkin dapat menyebabkan pembengkakan besar yang akan mengganggu aliran darah. Hal ini dapat membuat korban panik. Jika memungkinkan, bersihkan lokasi gigitan dengan air sabun atau antiseptik dan balut dengan perban atau kain kering yang bersih. Jika lokasi gigitan tidak ada pembengkakan, ini pertanda baik. Kemungkinan gigitan ular tersebut tidak berbisa. Tapi jika sebaliknya, jangan dikompres menggunakan es pada bagian yang bengkak. Biarkan saja. Setelah petugas medis tiba atau kamu telah tiba di rumah sakit, jelaskan ciri-ciri atau tunjukkan foto ular tersebut kepada petugas medis. Ini akan sangat membantu mereka. Setelah itu, kita hanya bisa menunggu dan berharap yang terbaik. Indonesia itu, just info, cuma punya serum anti bisa ular namanya polivalen, serum umum. Jadi cuma bisa ngobatin 3 spesies ular berbisa. Jadi itu juga dari 3 bisa ular berbisa itu. Yang pertama adalah Naias putatrix atau ular kobra Jawa. Yang kedua adalah ular welang atau Bungarus fasciatus. Yang ketiga itu adalah Caloslasma rhodostoma atau ular gibuk. Sisanya kalau kena king cobra, kena ular ekor merah atau segala macam ya silahkan aja pasrah sama jikir. Di Indonesia ular beling ya hanya disediakan anti bisa ular untuk 3 spesies ular tadi. Ideal nggak dengan hanya 3 jenis? Untuk sampai saat ini cukup masih ideal karena untuk tipe-tipe ular yang lain di Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan luar negeri, dan untuk Indonesia memang kebanyakan ularnya mungkin lebih ular yang tidak begitu beracun atau mungkin ular-ular yang besar seperti ular sanca, piton yang mungkin lebih tidak beracun. Mahal nggak dok kalau untuk di Indonesia? Untuk harga pastinya saya juga kurang tahu, tapi setahu saya memang mahal. Okay. Terjangkau dok? Kalau untuk BPJS ya mungkin hanya cukup untuk 1 mungkin. Idealnya berapa dok? Tergantung jenis gigitannya. Jadi bisa sampai butuh sampai 5 atau mungkin sampai lebih. Kami sudah memberikan serum anti bisa ular sejak kemarin, sudah 8 vial kita masukkan ke tubuh korban serum anti bisa ular untuk menangani toksin tersebut. Rupanya mungkin racunnya lebih berat ya.
King Cobra adalah ular yang sangat waspada. Indera penciuman yang tajam dan penglihatan yang sangat baik membantu mereka mendeteksi ancaman sejak dini dan memungkinkan mereka mundur jauh sebelum konfrontasi terjadi. Namun, sebagai apex predator berukuran besar, King Cobra dewasa melenggang santai di siang hari dan tidak terlalu takut dimangsa oleh binatang lain. Bahaya terbesar bagi King Cobra dewasa adalah manusia dan King Cobra lain yang berukuran lebih besar. Tapi, karena ukurannya, bayi dan King Cobra remaja juga menghadapi banyak ancaman. Meskipun sudah memiliki bisa, mereka seringkali dimangsa oleh berbagai macam binatang, termasuk burung, mamalia karnivora kecil, dan bahkan spesies ular lainnya, serta manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? King Cobra biasanya membatasi mangsanya secara spesifik pada binatang berdarah dingin, yaitu ular. Tapi jika ada kesempatan, mereka tidak akan melewatkan telur, burung, kadal, dan mamalia yang berukuran kecil. Tapi beberapa spesimen telah mengembangkan pola makan yang lebih kaku. Cuma mau makan satu atau beberapa spesies ular, dan akan menolak jenis mangsa lainnya. Ular yang dimakan oleh King Cobra biasanya adalah spesies yang lebih besar dan tidak berbisa, seperti ular tikus dan ular sanca. Seperti kebanyakan ular, King Cobra juga berburu dengan penciuman. Lidah mereka menjulur untuk mencicipi udara dan melacak mangsanya. Ketika jarak dengan mangsa sudah dekat, mereka menggunakan mata mereka untuk mengunci target sebelum menyerang. Ketika menggigit, mereka menyuntikkan bisa dalam dosis yang besar. Bisa ini seringkali membuat mangsa mereka lumpuh. Kemudian, mereka menelan utuh mangsanya hidup-hidup. Ular tidak memiliki anggota tubuh seperti paruh atau kaki berkuku yang dapat digunakan untuk menahan dan mencabik-cabik mangsanya. Jadi, mereka mengembangkan fitur rahang yang fleksibel dan hanya melekat longgar pada tengkorak mereka. Dengan menggerakkan rahang secara bergantian, mereka mampu menyeret mangsa ke dalam mulutnya. Mangsa kecil dapat dengan mudah ditelan, tapi mangsa besar akan membutuhkan waktu beberapa jam untuk bisa ditelan. Tetapi setelah makan mangsa yang besar, King Cobra biasanya tidak makan selama beberapa minggu. King Cobra akan shedding atau melepaskan kulitnya pada awal musim kawin. Mereka melakukannya dengan menggesekkan moncong mereka pada permukaan yang kasar dan keras, seperti batu, batang pohon, dan lain-lain. Namun, ketika betina melepaskan kulitnya, ada pelepasan aroma atau feromon yang akan menarik perhatian pejantan. Akan tetapi, perjalanan mendapatkan betina ini tidak selalu mulus. Terkadang, ada pejantan lain yang tertarik dan mendekati aroma feromon dari betina yang sama. Jika ini terjadi, pertarungan harus dilakukan. Kedua pejantan harus membuktikan dirinya sebagai yang paling worthy untuk mendapatkan betina. Pertarungan ini tidak saling menggigit, karena menurut beberapa penelitian, King Cobra memiliki sifat kebal terhadap bisa dari spesies yang sama. Jadi, bergulatlah mereka, saling melilit, dan saling menekan kepala lawannya ke tanah. Siapapun yang kepalanya jatuh menyentuh tanah, dialah yang kalah, dan harus rela meninggalkan betina yang ia incar. Setelah betina bertemu pejantan yang dominan, mereka akan saling melilitkan diri dan mungkin akan tetap terlilit selama berjam-jam. Di antara aktivitas lilit-melilit ini, pejantan akan membuahi betina beberapa kali. Dimorfisme seksual pada King Cobra berbeda dibanding kebanyakan ular. Jika kebanyakan ular betina dewasa berukuran lebih besar dari pejantan, King Cobra jantan dewasa justru berukuran lebih besar daripada betina. Dan tidak seperti kebanyakan ular, King Cobra dapat membentuk hubungan yang setia atau monogami. Di Sumatera, musim kawin King Cobra dimulai dari bulan Januari hingga April, dan pasangan King Cobra akan tetap bersama selama musim kawin. King Cobra jantan akan mengikuti kemanapun betina pergi. Perilaku ini diduga untuk mengantisipasi konflik antara sesama King Cobra yang cukup tinggi pada awal musim kawin, di mana banyak pejantan akan berkeliaran di area yang luas untuk mencari pasangan. Pejantan akan mengawasi betina supaya tidak dikawini oleh pejantan lain. Dan ketika tiba waktunya bertelur, jantan dan betina dapat bekerja sama dalam mencari lokasi sarang yang ideal. Setelah lokasi sarang ideal ditemukan,
pasangan akan saling bergantian membuat sarang, sementara salah satunya mengintai di dekatnya, siap melawan segala predator. Perilaku membangun sarang ini adalah perilaku yang tidak biasa di antara spesies ular. Sarang yang dibangun king cobra adalah tumpukan daun dan ranting pohon. Pengumpulan material ini memakan waktu hingga seminggu, bahkan lebih. Tujuan utamanya adalah agar telur tidak mudah terlihat, terlindung dari sengatan matahari, terlindung dari guyuran hujan dan sapuan banjir, serta tersembunyi dari predator. Tapi selain itu semua, gundukan sarang ini akan menginkubasi telur melalui bantuan suhu tinggi dari proses pembusukan material sarang. King cobra bersifat ovipar. Mereka bertelur. Betina akan menghasilkan sekitar 20 hingga 50 telur yang berwarna putih. Selama masa inkubasi, betina tetap berada di atas atau di sekitar sarang untuk menjaga telur. Dan jantan juga tetap berada di dekatnya. Selama masa ini, induk king cobra cenderung sangat agresif dan akan menyerang siapapun yang mendekati sarangnya. Telur akan menetas dalam waktu 80 hingga 100 hari. King cobra yang baru menetas berwarna cerah mengkilap dengan garis-garis samar berwarna kuning pucat dengan panjang tubuh sekitar 50 cm. Warna cerah tubuhnya akan menggelap seiring pertumbuhan. Begitu pula dengan lorengnya yang akan menghilang seiring mereka tumbuh besar. Di alam liar, induk kobra akan meninggalkan sarang begitu telur menetas. Karena bayi-bayi ular ini sudah memiliki fungsi tubuh yang baik dan dapat langsung berburu mangsa. Karena faktor alam dan pemangsaan, usia maksimal king cobra di alam liar belum diketahui secara pasti. Tapi di penangkaran, mereka dapat hidup hingga lebih dari 17 tahun. Ular kobra memainkan peran penting dalam banyak kebudayaan Asia. Kita semua pastinya telah sangat familiar dengan snake charmer dari India dan sekitarnya, yang menggunakan instrumen bernama punggi yang seakan-akan mengajak ular menari. Ini adalah topeng naga raksha. Topeng ini digunakan dalam tarian raksha, sebuah drama tari tradisional Sri Lanka yang dikenal sebagai kolam. Naga raksha atau topeng king cobra adalah representasi setan yang bisa berubah menjadi king cobra. Topeng ini secara tradisional diukir dari pohon yang dikenal sebagai pohon kaduru yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Di Thailand, king cobra adalah ular yang sangat dihormati. Bahkan, ada sebuah desa bernama Desa King Cobra yang terletak di Bangkok Sangga, Kecamatan Saimun, Distrik Nampong. Penduduk Bangkok Sangga adalah masyarakat tradisional penjual jamu dan petani padi sejak keberadaannya. Dulu, penduduk desa akan berkelana ke desa-desa lain untuk menjual jamu racikan mereka. Namun pada tahun 1951, seorang tabib lokal bernama Ken Yongla memperkenalkan pertunjukan kobra yang menarik banyak orang ke desa Bangkok Sangga, supaya tidak perlu bepergian jauh untuk menjual jamu. Awalnya, sang tabib menggunakan kobra lokal untuk pertunjukannya. Namun, setelah mengetahui ada jenis spitting cobra yang dapat menyemburkan racunnya sejauh 2 meter, Ken memutuskan menggunakan king cobra untuk pertunjukan. Karena selain tidak menyemburkan racun, king cobra memiliki tubuh yang besar dan mengintimidasi. Ken juga mengajarkan keterampilan pertunjukan tersebut kepada seluruh penduduk desa. Setiap minggu, beberapa penduduk dari desa lain akan berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan king cobra dan membawa pulang jamu sebagai oleh-oleh. Saat ini, hampir setiap rumah di desa tersebut memelihara king cobra, dan hampir semua yang memelihara dapat melakukan tarian bersama peliharaannya. Penonton boleh membayar berapapun yang mereka inginkan untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Karena tarian king cobra ini, desa ini mendapatkan namanya, dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari kedatangan warga lain yang berkunjung ke desa mereka dengan berjualan segala jenis benda, mulai dari makanan, kerajinan tangan, hingga obat-obatan. Tapi sayangnya, king cobra terdaftar sebagai vulnerable atau rentan dalam daftar merah IUCN. Ancaman terbesar adalah perusakan habitat karena pembukaan lahan oleh manusia, kekeringan, kebakaran, serta praktek pemanenan untuk diambil daging dan kulitnya. Di beberapa negara, king cobra berada di bawah Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar,
dan seseorang yang tertangkap basah membunuh ular tersebut dapat menerima hukuman penjara bertahun-tahun. Meskipun demikian, keadaan ini tidak menghalangi beberapa pecinta reptil, khususnya ular, untuk memeliharanya. King Cobra merupakan spesies yang paling banyak dicari. Beberapa dari kamu mungkin sering melihat pecinta ular memamerkan King Cobra peliharaan mereka. Bahkan mereka sering melakukan atraksi yang sama dengan masyarakat Bangkok Sanga, di mana seseorang mencoba melakukan semacam tarian, bahkan mencium sang raja. Panji wis kalah pokoknya, terus Dewi nih, nanti sayang. Di Indonesia, King Cobra dapat ditemukan di seluruh pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Sama seperti di negara lain, kematian King Cobra sebagian besar akibat dari konflik dengan manusia. Warga yang takut akan ular ini tidak segan membunuh mereka jika mendapatkan mereka berkeliaran di sekitar wilayah manusia. Perlu saya ingatkan kembali, semua video di Alam Semenit tidak bertujuan untuk menakut-nakuti, tapi lebih menghimbau agar kita semua waspada akan apa yang belum kita ketahui, untuk lebih menghormati keberadaan makhluk lain yang sudah ada sebelum kita. Untuk kamu yang terbiasa menangani ular, tetap waspada dan jangan terlena. Untuk kamu yang tidak terbiasa, biarkan saja. Tidak perlu ngejudge sedemikian rupa, karena mereka yang memelihara pastinya sudah tahu dengan segala bahaya dan konsekuensinya. Jika kamu melihat King Cobra atau ular lainnya, jangan mencoba menanganinya sendiri. Ingatlah keluarga. Tapi jika terpaksa, pastikan mereka sembunyi di suatu tempat dan blokir jalan keluarnya. Lalu hubungi pawang terdekat atau hubungi damkar, karena mereka sudah punya pengalaman menangani segala jenis ular. Akhir kata, hormati dan segani King Cobra ataupun segala jenis ular. Jika kamu sangat tertarik, cukup amati dari jarak yang aman sebelum terjun lebih dalam. Tidak malu-maluin kok untuk takut kepada ular, normal aja. Yang tidak normal adalah memelihara ular dan tidur bersamanya. Tapi tidak normal bukan berarti jelek, cuma masalah persepsi aja. Tidak perlu meniru, menghujat, apalagi membenci. Jika ada hikmah yang bisa kita ambil dari King Cobra, mungkin kita bisa meneladani perilaku mereka. Gak bosan makan satu jenis makanan, gak manja meskipun masih kecil, dan setelah kawin dengan betina, jaga dan tempel terus, gak kasih longgar. Karena perselingkuhan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Box, beli emas di @Java Gold Store, Optik Desa Jatimulya Bekasi, Sven dan Sean, Sasmita Vet Klinik Kota Medan, anaknya Hari Armawan, Ramalia Fatan Kairin, undangan stripco.online, Nok Atit Sayang, Love You Move It, Tanaya, Diesik 30, Ahsan Jogja, Senpai 79 IO, Saya Ikhlas, Umimel Kamu Tahu Siapa Kami, Umimel Kamu Tahu Siapa Saya, Umimel Kamu Tahu Siapa Aku, Umimel Kami Rindu, Umimel Kamu Tahu Siapa Kamila, Umimel Kami Sayang, Revi Zero, Naikkan Gaji Damkar, Bang Haji 27, Mewah.Aparel, Kaya 58, Kaya 58, Arif Capcut Dolar, Tolong Bahas Kemiri dan Hazelnut, Mas nggak usah disebut capek, Feni Ingin Salto, Feni Cinta Bolot, Feni Terlanjur Budek, Kris Sayang Das, Linda Shop Tuban, Dia Sadiah, Macan Dahan Kucing Apa Macannya, Maman Racing, Regedit, Kanaya Zora, Agatha Naisek, Sulik Silin, My Brownie Gabriel Muach, Happy Birthday Sayangku Mr. Brown, Coach Surya Jakarta, Mariam Nurushifa, Bare Majnun, Pororo, Krong dan Pobi, Golper Il, Wetri, Bang Bahas Walet Dong, Ciri Dianira, Arnold Swardiningrat, DDI, Baslan Pengen Cari Jodoh, Arintek Lampung, Sean Halshan, Mami Cantik, Asep, MNJ Makassar, Snaptix, Rivaldi, Rival Fire, Kios Mini di Play Store, Fahmi Ayah Nathan, Sasmita Widada, Ferel Sayang Shiroko, Johdi G. Sutanto, Derita Dimas, Rizky Sayang Regita, MTS Miftahul Huda Bekasi, ayo sekolah di MTS Miftahul Huda Jaya, Aku Sayang Kamu Jerry, Kristo, Iki Al, Awan Hanot, Chandra Saleh dan Juragan Muntois. Hai guys, Chandra Saleh di sini, beli mainan di Muntois, Samuan, HBD Imam Kasro, Sihab Didin, Gara DTN 439, dan Rama Brebes Ahli Ilmu Hitam. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit,
Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.